warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niana Fadilah dari nomor absen 01. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UUK. 1. Apa yang dimaksud dengan narkotika? Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis, yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. 2. Jelaskan narkotika golongan 1 dan sebutkan 4 macam narkotika yang termasuk dalam golongan 1. Narkotika golongan 1 merupakan jenis narkotika yang paling berbahaya. Kekuatan adiktifnya sangat tinggi dan menyebabkan ketergantungan. Golongan ini biasa dimanfaatkan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. 3. Jelaskan narkotika golongan 2 dan sebutkan 4 macam narkotika yang termasuk dalam golongan 2. Narkotika golongan 2 merupakan jenis narkotika yang memiliki kekuatan adiktif kuat yang menyebabkan ketergantungan. Biasanya, narkotika golongan ini banyak dimanfaatkan untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin, benzetidin, dan methamphetamine. Nama saya Azizana Latrirai. Saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4 sampai nomor 6. Nomor 4, jelaskan narkotika golongan 3 dan sebutkan 4 macam narkotika yang termasuk dalam golongan 3. Narkotika golongan 3, golongan narkotika ini berkhasiat untuk mengobati dan banyak digunakan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh, kodein, buprenorfin, etimofrina, nikokodina, polkodina. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Yang keenam, jelaskan narkotika di golongan 3 dan sebutkan 4 macam narkotika yang termasuk dalam golongan 3. Psikotropika golongan 3 dan sebutkan 3 macam psikotropika yang termasuk dalam golongan 1. Psikotropika golongan 1, obat-obat yang termasuk dalam golongan 1 ini memiliki potensi yang tinggi menyebabkan kecanduan. Selain itu, zat tersebut juga termasuk dalam obat-obatan terlarang yang menyalahgunakannya bisa dikenakan sanksi hukum. Jenis obat ini juga bukan untuk pengobatan, mereka untuk tujuan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Contoh dari psikotropika golongan 1 diantaranya ada LSD, DOM, ekstasi, dan lain-lainnya. Nama saya Lisia Fajar Kirani. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Jelaskan psikotropika golongan 2 dan sebutkan 3 macam psikotropika yang termasuk dalam golongan 2. Psikotropika golongan 2 mempunyai potensi yang kuat dalam menyebabkan ketergantungan. Contoh psikotropika golongan 2, amfetamin, metamfetamin, sabu, dan fenetilin. 8. Jelaskan psikotropika golongan 3 dan sebutkan 3 macam psikotropika yang termasuk ke dalam golongan 3. Psikotropika golongan 3 mempunyai potensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contohnya amorbarbital, buprenorfina, dan mogadon. 9. Jelaskan psikotropika golongan 4 dan sebutkan 3 macam psikotropika yang termasuk ke dalam golongan 4. Psikotropika golongan 4 mempunyai potensi ringan dan menyebabkan ketergantungan, dapat digunakan untuk pengobatan tetapi harus dengan resep dokter. Contoh psikotropika golongan 4, diazepam, nitrazepam, dan lexotan. Saya Armanda Titania dari absen nomor 5 akan menjawab 10. Alasan banyaknya terjadi penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penggunaan narkotika, psikotropika, zat-zat adiktif, dan obat berbahaya lainnya atau nafza atau narkoba tidak hanya dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkotika adalah pola perilaku yang bersifat patologik dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai risiko tinggi. Jika penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan biologis
psikologis, sosial, dan spiritual. Nomor 11. Sebutkan dan berikan gambar obat-obatan narkotika dan psikotropika yang sering disalahgunakan. 1. Eksimer. Pil eksimer merupakan obat keras. Pil koplo. Pil koplo dextro adalah obat. Nomor 12. Apa yang dimaksud dengan prekursor dan sebutkan 5 jenis obat prekursor. Prekursor adalah zat atau bahan pemula yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika. Prekursor tersebut berguna untuk industri farmasi, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pelayanan kesehatan. Perkenalkan, nama aku Aisyah Zahliana Zazakia, absen 02. Di sini aku akan menjawab 3 pertanyaan tentang narkotika dan psikotropika. Pertanyaan nomor 13, sebutkan 7 jenis obat prekursor yang beredar di pasaran beserta gambar. Obat yang pertama, yaitu asmasolon, mengandung prekursor efedrin. Yang kedua, antiza, mengandung prekursor fenilpropanolamin. Yang ketiga, anadex, mengandung prekursor fenilpropanolamin. Yang keempat, anakonidin, mengandung prekursor pseudofedrin. Yang kelima, activate expectorant, mengandung prekursor pseudofedrin. Yang keenam, bodrexflu dan batuk PE, mengandung prekursor phenylephrine. Dan yang ketujuh, bodrexin pilek alergi, mengandung prekursor pseudofedrin. Pertanyaan nomor 14, jelaskan bagaimana cara penyimpanan dan syarat tempat obat narkotika dan psikotropika di apotek dan rumah sakit. Apotek dan rumah sakit harus memiliki tempat khusus untuk menyimpan narkotika dengan persyaratan sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah tempat penyimpanan harus terbuat dari kayu atau bahan lain yang kuat. Tempat penyimpanan tidak boleh terbuat dari kaca. Yang kedua, tempat penyimpanan juga harus memiliki kunci yang kuat. Dan yang terakhir, tempat penyimpanan dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing dengan kunci yang berlainan. Bagian pertama untuk menyimpan morfina, petidina, serta penyedia narkotika. Pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 15, apakah ada keinginan dari siswa untuk mencoba obat narkotika dan psikotropika? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah tidak. Karena dampak yang pertama dapat mengganggu keharmonisan keluarga, mempermalukan nama keluarga, dan hilangnya harapan keluarga. Dampak yang kedua dapat munculnya sifat kecanduan, terganggunya kesehatan fisik, mental, dan psikis, terjerat kasus hukum, dan tidak dapat menjalani kewajiban sebagai seorang pelajar dengan baik. Dampak yang ketiga dapat terjadinya overdosis dan berdampak pada kesehatan tubuh, yaitu mual, muntah, pernapasan melambat yang kurang dari 10 napas per menit, merasa kantuk yang ekstrim, tangan dingin, linglung, dan lain-lain. Seseorang yang mengalami overdosis narkoba dapat berujung kematian. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.